Katanya perempuan tuh sukanya 3 eng. Ngemil, ngemol, ngomel. Dan mereka tidak suka laki 3 kosong katanya, Bu. Apa otak kosong, omong kosong, sama kantong kosong. Bener banget ya. Iya, itu fitrah semua, itu fitrah semua. Fitrah semua ya. Fitrah semua. Gue ketawa, iya. gue tunjukin istri saya. 3 eng itu kan gara-gara 20.000 kata kita sama korpus kolosum yang tebal. Iya kan? Iya. Ngomel. Iya. Cuman sayangnya kan laki-laki dikala tadi kembali ke Mas Helmi tanya, kita tanpa sengaja meremehkan, hipotalamusnya itu terblokir, hang. Iya. Terganggu lah ya. Pusat menjaga keamanan itu langsung kayak terblokir gitu, Mas. Iya. Malah gak bisa ngapa-ngapain. Kompleks banget ya, Bu. Iya. Makanya terus istri-istri, aduh gimana sih nih ayah kamu nih? Semuanya bunda. Itu tuh tersinggung. Wah, itu banget. Itu di depan anak-anak lagi iya. ya. Itu menjatuhkan dia banget. Itu bahaya banget. Parah nih bapakmu. Iya, memang gak bener bapakmu. Iya. Kalimat-kalimat itu gak boleh. Iya, itu tuh, aduh. Jadi kalau mau ini ya, mau flashback lagi gitu ya. Kenapa perempuan juga kayak gitu? Karena kan dia penat juga sebetulnya. Iya. Ingin ngeluarin aja. Iya. Nah, asal keluar aja ya. Iya. Makanya disebut perempuan perlu bicara karena masalah berputar-putar sampai dia sudah kemukakan baik verbal maupun tulisan. Gitu. Ya. Mungkin jadi, pelarian dengan menulis juga menolong ya. Harusnya. Tetapi nggak semuanya punya bakat menulis kan, nggak semuanya punya potensi senang menulis kan. Nah, bahayanya sekarang menulis di status. Iya tuh. Iya kan, di media sosial. Di status itu nggak boleh ya, Bu ya. Kan, ada orang persoalan di rumah diungkapkan di luar gitu ya. Kan huruf-huruf itu ada energinya ya. Iya kan? Jadi kalau di surat Al-Ahzab tuh ayat 23 kan, jadi kata Allah, demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di benak, di mulut maupun di tulisan. Iya. Sehingga kalau kita ngeluh di tulisan, maka akan terjadi itu. Gitu. Dan orang tahu gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan lebih enak, Mas. Buku diary. Gembok pula. Iya kan? Sekarang. Ya. Sebetulnya itu metode untuk kita manajemen emosi untuk melepaskan lewat tulisan. Padahal langsung aja disampaikan kan ya? Langsung disampaikan, kadang kan laki-laki rejection juga. Iya. Makanya tulis dulu. Dari situlah diambil intinya apa untuk cuma 15 menit ngomong minta waktu itu. Gitu. Harusnya gitu. Saya untung masih suka itu. Kalau mau ngata-ngatain suami di buku diary. Ya Allah. Nah, dari situ baru kita lihat, oh cuman mau minta ini. Kan keinginan kita cuman wanting to control, wanting for approval, mau wanting for secure kan. Itu doang basic dari emosi kita kan. Apa wanting to control? Karena kita selalu mau ingin kontrol orang. Makanya muncul marah. Ya. Kalau terganggu kontrolnya ya. Kita selalu mau kontrol. Kita mau selalu harusnya ayah gini dong, harusnya kamu gini dong, kan wanting to control itu. Ya, terus for approval kita karena selalu ingin diterima sebagai istri, gitu. Atau misalnya suami datang ke rumah kakaknya, kan laki-laki terhadap kakak perempuannya dia harus melayani kan maksudnya ya. Ngobrolnya lebih banyak. Kita lihat dia kok ngobrolnya lebih banyak sama kakak ipar, saya enggak. Nah, itu wanting for approval kita yang sedang goyah gitu. Ya Mbok ya, aku juga diajak ngomong dong. Nah, muncul marahnya karena wanting for approval. Secure itu tadi mulai dari yang uangnya kah, jaga keamanannya kah, seperti itu. Itu juga harus dipenuhi. Iya, gitu kan. Sehingga itu tadi jadi kayak benang kusut ya Mas. Benang kusut, kita nggak ngerti otaknya, kemudian nggak ngerti juga tatanan bahwa nafkahnya suami itu kalau di Anissa itu kan separuh aja untuk istri. Separuh terserah suami mau investasi, mau kasih ibunya, mau kasih saudara-saudaranya gitu. Nah kita kan mungkin di Indonesia aja barangkali nggak tahu ya di luar negeri. Uangku. Kalau itu oke. Kalau itu oke. Nah itu ada fatwanya tuh. Tapi itu tadi gaji suami semuanya dipegang istri itu nggak oke. Nggak oke ya Bu ya. Nggak oke tuh. Separuh aja.
Biar dia punya keleluasan untuk memenuhi hipotalamusnya yang menjaga keamanan itu. Termasuk menjaga keamanan hierarki, mulai ibu, banyak sekali ayah, suami menyerahkan semua penghasilan ke istri. Ya, nggak gitu sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma dijatain, Bu, tiap hari berapa gitu. Itu keliru itu. Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya ya akan merasa bahwa dia sebagai hero-nya mana. Yang darurat yang harus dia mengeluarkan dana untuk ini mana gitu. Itu kan lama-lama dan ada satu tapi saya lupa ya di mana hipotalamus bisa mengkerut, Mas Helmi. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Sehingga dia punya kemampuan mencari nafkah berkurang. Ya. Dan ada yang ekstrim. Maaf bisa jadi gay. Sampai segitunya? Iya. Karena dia mengecil. Itu ya, Bu, pengaruhnya. Iya. Sehingga dia merasa... Saya pikir cuma kehilangan motivasi untuk mencari uang lebih ya. Akhirnya orientasi seksual, kan itu kan tadi pusat syahwat birahi kan. Termasuk juga kan, Mas. Kan dia mengkerut, udah ketakutan sama istrinya, sama perempuan. Merasa dikontrol, merasa dibatasi gitu ya. Udah ketakutan, udah nggak orientasi seksualnya nggak tertarik sama perempuan. Makanya dia, karena itu tadi, itu pusat syahwat birahinya pun ya mengkerut kan dirinya. Mengkerut. Ini yang bahaya. Apalagi, Bu, yang tadi ada satu lagi yang belum? Ya, jadi satu, pusat menjaga keamanan, pusat makan minum, pusat tidur, pusat syahwat birahi, 4. Itu yang saya suruh hafal, ibu-ibu tuh suruh hafalin. Hafalin ya. Bonus buku.